Halo semua, kami dari kelompok 6, ada saya Fahira Wakid, Saya Kerin. Saya Stephanie Sunantra. kami PGP Student Marketing Communication, dan di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang 7 tradisi komunikasi dari Robert Craig. Seperti yang dikutip dari bukunya Little John dan Foss yang berjudul Theories of Human Communication, Robert Craig menyusun sebuah model yang merangkum ranah komunikasi menjadi 7 tradisi, yaitu tradisi semiotika, fenomenologi, sibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, kritis, dan retorika. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai 7 tradisi tersebut. Nah, tradisi pertama yang akan kita bahas adalah tradisi sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis meneliti individu sebagai makhluk sosial, mengambil akar dari psikologi sosial. Fokus utamanya adalah pada variabel psikologis, persepsi, dan kognisi, dengan penekanan pada bagaimana manusia mengembangkan dan memproses pesan. Tradisi ini terbagi menjadi 3 cabang: perilaku, yang meninjau tindakan nyata dalam komunikasi, kognitif yang memeriksa cara individu memproses informasi, dan biologis yang mengeksplorasi pengaruh genetika dan fungsi otak dalam perilaku manusia. Salah satu teori di sosiopsikologis adalah expectancy violations theory yang diterapkan oleh Burgen. Burgen mengungkapkan bahwa setiap dari kita memiliki harapan tertentu tentang bagaimana orang lain seharusnya berkomunikasi. Reaksi kita terhadap pelanggaran ekspektasi ini bisa sangat beragam, tergantung pada bagaimana kita menilai pelanggaran tersebut dan seberapa pentingnya orang yang melanggarnya bagi kita. Tidak ada reaksi pasti terhadap setiap pelanggaran karena banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Sebagai contoh, respons kita terhadap sentuhan bisa berbeda jika itu dilakukan oleh teman dekat dibandingkan dengan orang asing. Selanjutnya ada tradisi semiotika. Pada tradisi ini, Little John menggarisbawahi pentingnya semiotika, studi tentang tanda, dalam teori komunikasi. Konsep utamanya melibatkan tanda dan simbol, dengan simbol mempresentasikan makna yang kompleks. Semiotika terbagi menjadi 3, semiotika elemen dasar tanda, pragmatik, hubungan antar tanda, dan sintaktik atau kombinasi tanda dalam sistem. Little John menyoroti bahwa pemahaman bersama tentang tanda dan budaya esensial untuk komunikasi, dan bahwa tradisi semiotik sangat mempengaruhi teori komunikasi modern. Salah satu teori pada tradisi semiotika adalah sign, signifier, dan signified. Teori ini dikembangkan oleh Robert Barthes yang mengungkapkan bahwa tanda adalah gabungan tak terpisahkan antara penanda, yaitu bentuk fisik tanda yang kita rasakan melalui indera kita, seperti gambar, dan yang ditandai atau signified, yaitu makna yang kita berikan kepada tanda tersebut. Ini adalah dasar pemahaman kita tentang dunia, di mana penanda dan ditandai bekerja bersama untuk membentuk pemahaman kita tentang realitas. Tradisi fenomenologi adalah sebuah pendekatan filsafat yang menekankan pentingnya pengalaman manusia dalam memahami dunia melalui sudut pandang subjektif. Pendiri utama dalam tradisi ini adalah Edmund Husserl yang menekankan pada pemahaman fenomena sebagaimana yang dirasakan oleh individu tanpa interpretasi atau konsep sebelumnya. Banyak teori yang dapat digunakan dalam tradisi fenomenologis. Di antaranya, teori CMM atau disebut dengan Coordinated Management of Meaning, dikembangkan oleh W. Bernard Peirce dan Vernon Cronen, adalah teori komunikasi yang fokus pada bagaimana manusia menciptakan dan memahami makna dalam interaksi sosial. Teori ini menekankan bahwa makna dalam komunikasi tidak hanya merupakan hasil dari kata-kata atau simbol, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta oleh interaksi antara individu. Yang kedua, mute group theory atau disebut dengan kelompok yang terdiam, dikembangkan oleh Cheris Kramarey, adalah teori komunikasi yang fokus pada bagaimana kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas atau kelompok yang kurang berkuasa dalam masyarakat, seringkali ditekan atau diamkan dalam proses komunikasi. Tradisi sibernetika adalah disiplin ilmu interdisipliner yang memeriksa sistem komunikasi dan kontrol, terutama dalam konteks mesin, organisme, dan interaksi manusia dengan teknologi. Norbert Wiener adalah tokoh kunci dalam pengembangan sibernetika yang bertujuan untuk
memahami bagaimana sistem, terutama yang melibatkan komunikasi dan interaksi, berfungsi, beradaptasi, dan mengendalikan informasi. Banyak teori yang digunakan dalam tradisi sibernetika, diantaranya adalah teori manajemen privasi komunikasi atau disebut dengan Communication Privacy Management Theory. Dikembangkan oleh Sandra Petronio, adalah teori komunikasi yang fokus pada bagaimana individu mengelola privasi mereka dalam konteks komunikasi interpersonal. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki zona privasi yang unik dan mereka memiliki kontrol atas informasi pribadi yang mereka bagikan atau simpan. Yang kedua, teori media multiplexity dikembangkan oleh Caroline Haythorne-Wald adalah teori komunikasi yang menekankan pentingnya penggunaan berbagai media komunikasi dalam menjalin hubungan interpersonal. Teori ini menggambarkan bagaimana individu menggunakan berbagai media seperti pesan teks, email, media sosial, telepon, dan sebagainya untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam berbagai konteks. Selanjutnya adalah tradisi sosiokultural. Kami mengambil definisi mengenai tradisi sosiokultural berdasarkan bukunya Little John, di mana Little John memberikan pemahaman bahwa tradisi sosiokultural dalam teori komunikasi mengkaji cara pemahaman, makna, norma, peran, dan aturan-aturan kita diolah secara interaktif melalui komunikasi. Banyak teori yang dapat digunakan dalam tradisi sosiokultural. Dua di antaranya adalah teori aktivitas sosial George Herbert Mead dan juga teori Coordinated Management of Meaning. Yang pertama, teori aktivitas sosial oleh George Herbert Mead menekankan peran interaksi sosial dalam pembentukan pemahaman dan identitas individu. Mead berpendapat bahwa individu memahami diri mereka sendiri melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua adalah teori Coordinated Management of Meaning yang sering disingkat dengan teori CMM, dikembangkan oleh W. Barnett Peirce and Vernon Cornen, adalah teori komunikasi yang fokus pada bagaimana manusia menciptakan dan memahami makna dalam interaksi sosial. Teori ini menekankan bahwa makna dalam komunikasi tidak hanya merupakan hasil dari kata-kata atau simbol, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta oleh interaksi antara individu. Berikutnya adalah tradisi kritis. Menurut Little John, tradisi kritis adalah pendekatan dalam teori komunikasi yang berfokus pada penyelidikan tentang bagaimana kekuasaan, penindasan, dan hak istimewa merupakan produk dari bentuk-bentuk komunikasi tertentu dalam masyarakat. Banyak teori yang dapat digunakan dalam tradisi kritis. Dua di antaranya adalah co-cultural theory dan standpoint theory atau teori sudut pandang. Yang pertama, co-cultural theory. Teori ini dikembangkan oleh Mark Opp, di mana teori ini merupakan teori komunikasi yang berfokus pada pemahaman pengalaman individu dari kelompok minoritas atau kelompok yang kurang diwakili dalam masyarakat. Teori ini menyoroti bagaimana individu dari kelompok-kelompok ini harus berinteraksi dan berkomunikasi dalam lingkungan yang seringkali didominasi oleh kelompok mayoritas. Yang kedua adalah standpoint theory atau teori sudut pandang. Teori ini dikembangkan oleh Sandra Harding dan Julia T. Wood, memeriksa bagaimana posisi sosial dan budaya seseorang mempengaruhi cara mereka melihat dunia. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki sudut pandang yang unik yang dipengaruhi oleh identitas dan pengalaman mereka dalam bermasyarakat. Ini menggambarkan betapa pentingnya pengaruh latar belakang dan pengalaman dalam membentuk cara kita memahami dunia. Nah, yang terakhir ada tradisi retorika. Kata retorika seringkali memiliki konotasi negatif, menggambarkan kata-kata yang kosong atau hanya hiasan dibandingkan tindakan nyata. Namun dalam kenyataannya, ilmu retorika memiliki sejarah panjang yang berasal dari Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Awalnya fokus pada persuasi. Retorika adalah seni membangun argumen dan berpidato. Kini ia mencakup semua cara manusia menggunakan simbol untuk mempengaruhi orang lain. 5 pilar utama retorika adalah invensi, susunan, gaya, dan penyampaian. Dan juga memori. Pilar-pilar ini awalnya berkaitan dengan persiapan pidato, namun sekarang melampaui itu. Invensi berkaitan dengan konseptualisasi dan pemberian makna pada simbol. Susunan berhubungan dengan organisasi simbol. Gaya mencakup
pertimbangan dalam memilih dan menyajikan simbol. Penyampaian kini berkaitan dengan manifestasi fisik dari simbol, sedangkan memori merujuk pada ingatan budaya dan proses persepsi kita dalam menyimpan informasi. Salah satu teori pada tradisi retorika adalah symbolic convergence theory atau konvergensi simbolik. Teori ini diterapkan oleh Borman yang menjelaskan bahwa teori ini terjadi saat dunia-dunia pribadi yang penuh dengan simbol-simbol khusus mulai mendekati satu sama lain. Dalam proses ini, anggota kelompok mulai memiliki pemahaman bersama, berpikir sebagai suatu kesatuan, dan menggunakan kata-kata seperti kami dan kita daripada saya atau aku. Ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana simbol dan komunikasi bisa mempersatukan kelompok dan membangun identitas kolektif. Dari 7 tradisi yang sudah disebutkan sebelumnya, kelompok kami memilih untuk menjelaskan lebih dalam lagi mengenai tradisi semiotika. Setelah mengetahui mengenai definisi tradisi semiotika, berikut adalah teori-teori yang dapat dimasukkan ke dalam tradisi semiotika. Pertama adalah teori pendekatan kultural terhadap organisasi, dikembangkan oleh Clifford Geertz dan Michael Pacanovsky. Penggunaan tradisi semiotika adalah untuk memahami bagaimana simbol, tanda, dan makna digunakan dalam konteks budaya organisasi. Tradisi semiotika digunakan untuk menganalisis bagaimana simbol dan tanda-tanda budaya dalam organisasi, seperti bahasa, ritual, simbol, visual, dan metode komun. Teori yang kedua adalah teori semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Teori ini menganalisis struktur, tanda-tanda, dan makna dalam berbagai aspek budaya, terutama dalam teks, sastra, seni, dan media. Roland Barthes adalah seorang teoretikus semiotik terkenal yang memandang budaya sebagai sistem tanda yang dapat dianalisis untuk memahami bagaimana makna diciptakan dan disampaikan. Teori berikutnya dalam tradisi semiotika adalah teori gender-like styles, dikemukakan oleh Deborah Tannen. Penggunaan tradisi semiotika adalah untuk menganalisis bagaimana perbedaan gender mempengaruhi komunikasi dan bahasa. Teori ini mengemukakan bahwa pria dan wanita seringkali memiliki gaya komunikasi yang berbeda, yang diinterpretasikan melalui penggunaan bahasa, tanda-tanda, dan simbol dalam interaksi sehari-hari. Salah satu artikel yang menerapkan tradisi semiotika pada penelitiannya adalah emosi dasar dalam film studi analisa semiotika dalam film animasi Inside Out. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan cara emosi dasar digambarkan dalam film animasi Inside Out. Metode yang digunakan adalah analisis semiotik yang memeriksa makna dalam representasi emosi tersebut. Peneliti mengadopsi pendekatan Roland Barthes, menjelajahi makna denotatif, makna konotatif, dan elemen mitos. Hasil penelitian menunjukkan berbagai tingkatan makna dalam representasi emosi dasar dalam film ini, mulai dari makna literal hingga aspek-aspek mitis. Penelitian lainnya yang juga menerapkan tradisi semiotik adalah analisis semiotika pesan moral sikap dermawan dalam film A Man Called Ahok. Penelitian ini menginvestigasi bagaimana film A Man Called Ahok mengungkapkan pesan moral tentang sikap dermawan tokoh Basuki Cahayapurnama. Menggunakan metode analisis kualitatif interpretatif, penelitian ini mengeksplorasi makna denotasi, konotasi, dan pesan moral sikap dermawan dalam film tersebut. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dari 15 adegan film. Hasil penelitian memverifikasi adanya pesan moral tentang sikap dermawan dalam film ini yang dapat diinterpretasikan dalam 3 aspek, makna denotasi, makna konotasi, dan elemen mitos. Berikut adalah kesimpulan dari 7 tradisi komunikasi. Terdapat yang objektif maupun yang interpretatif. Tradisi-tradisi yang masuk ke dalam objektif ada tradisi sibernetika, tradisi sosiopsikologis, sedangkan tradisi yang bersifat interpretatif yaitu tradisi fenomenologis, tradisi kritis, retorika, dan juga semiotika. Demikian presentasi dari kami kelompok 6 mengenai 7 tradisi komunikasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!